Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijaziah, NIM E1A020037 dari kelas 5B. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase pondasi pada fase PAUD. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Isi dari capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu kumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun komprehensif berbentuk narasi, pemetaan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka sesuai dengan perkembangan siswa dalam fase usia. Pertama, rasio mata pelajaran. Memuat alasan pentingnya pembelajaran mata pelajaran tersebut dan ketertarikan antar mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Untuk SLB, rasio mata pelajaran juga dikaitkan dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-harinya. 2. Tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik dalam setiap pembelajaran mata pelajaran tersebut. Yang ketiga adalah karakteristik mata pelajaran. Deskripsi umum tentang apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran, serta elemen-elemen atau standar atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Baik, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu capaian pembelajaran setiap fase. Deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran pada fase PAUD atau fase fondasi. Nah, fase PAUD atau fase fondasi ini artinya fase yang merupakan pijakan pertama anak di dunia pendidikan dengan tujuannya itu untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak secara optimal yang tidak hanya siap bersekolah. Adapun lingkup capaian pembelajaran pada fase PAUD ini adalah pertama nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan nilai Pancasila, serta bidang-bidang lain untuk optimalisasi tumbuh kembang anak pada fase PAUD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai elemen stimulus pada fase fondasi atau pada fase PAUD ini. Nah, elemen stimulusnya itu yang pertama nilai agama dan budi pekerti, dua jati diri mencakup pengenalan jati diri anak, dan yang ketiga adalah dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Tadi, saya telah menjelaskan mengenai fase fondasi pada capaian pembelajaran atau pada fase PAUD. Nah, selain fase PAUD itu atau fase fondasi ini, ada juga beberapa fase dalam capaian pembelajaran. Nah, fase dalam capaian pembelajaran ini, yang pertama adalah fase PAUD atau fase fondasi. Yang kedua adalah fase A. Fase A ini dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD. Dan yang ketiga adalah fase B, di mana fase B ini antara kelas 3 sampai dengan kelas 4 SD. Dan yang keempat adalah fase C, di mana fase C ini mulai dari kelas 5 sampai dengan kelas 6 SD. Selanjutnya adalah fase D, di mana fase D ini dimulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP. Nah, yang fase E, di mana fase E ini sendiri adalah khusus untuk kelas 10 SMA. Nah, selanjutnya adalah fase terakhir yaitu fase F. Fase F ini mencakup 3. Yang pertama dari kelas 11 sampai kelas 12 SMA, kelas 11 sampai kelas 12 SMK program 3 tahun, dan yang ketiga adalah kelas 11 sampai kelas 12 SMK program 4 tahun. Yang pertama adalah pembelajaran yang fleksibel. Manfaat yang pertama yaitu pembelajaran fleksibel adalah ada kalanya proses belajar mengajar itu lebih lambat pada suatu periode sehingga dibutuhkan waktu lebih panjang untuk mempelajari suatu konsep. Ketika harus menggeser waktu untuk mengerjakan materi-materi pelajaran yang sudah dirancang, nah, pendidik ini memiliki waktu lebih panjang untuk mengaturnya.
Selanjutnya, yang kedua adalah pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan peserta didik. Fase belajar seorang peserta didik menunjukkan kompetensinya, sementara kelas menunjukkan kelompok atau cohort. Nah, berdasarkan usianya. Dengan demikian, ada kemungkinan peserta didik itu berada di kelas 3 SD, namun belajar materi untuk fase A, yang umumnya fase A ini untuk kelas 1 dan kelas 2 karena ia belum tuntas mempelajarinya. Hal ini berkaitan dengan mekanisme kenaikan kelas. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengembangan pembelajaran yang kolaboratif. Suatu fase biasanya itu lintas kelas, misalnya CP pada fase D yang berlaku untuk kelas 7, 8, dan 9 saat merancang pembelajaran di awal tahun ajaran. Guru kelas 8 perlu berkolaborasi dengan guru kelas 7 untuk mendapatkan informasi tentang sampai mana proses belajar sudah ditempuh peserta didik di kelas 7. Selanjutnya, ia juga perlu berkolaborasi dengan guru-guru dari kelas 9 untuk menyampaikan bahwa rencana pembelajaran kelas 8 akan berakhir di suatu topik atau suatu materi tertentu, sehingga perlu guru kelas 9 dapat merancang pembelajaran berdasarkan informasi tersebut.